Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Sebuah desa sederhana di Mandar, Sulawesi Barat, udara pagi masih segar, embun menetes dari daun dan azan subuh berkumandang dari sebuah masjid tua. Masjid itu bukan sekedar rumah ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan seorang ulama besar yang namanya kini dikenal jauh melampaui kampung halamannya. Dialah Imam Lapeo, seorang tokoh yang bagi sebagian orang adalah pahlawan, bagi yang lain adalah wali dengan karomah luar biasa. Bagi semua orang, beliau adalah cermin keteladanan, ilmu dan keberanian. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidupnya dari masa kecil, perjuangan di masa penjajahan, hingga kisah-kisah kesaktian yang terdengar tak masuk akal. Menurut Wikipedia Indonesia, Imam Lapeo lahir dengan nama Junaihin Namli. Namun atas nasihat gurunya yang bernama Habib Syekh Alwi Jamalulail bin Sahel, namanya kemudian diganti menjadi Muhammad Tahir. Nama inilah yang kemudian lebih dikenal di kalangan masyarakat. Sebelum akhirnya melekat gelar Imam Lapeo, gelar itu muncul karena beliau menjadi imam tetap di Masjid Lapeo, masjid yang beliau bangun sendiri di tanah Mandar. Menurut artikel Detik Sulsel, sejak kecil Muhammad Tahir sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan. Ia sangat cepat menghafal Al-Quran, rajin sholat, dan memiliki rasa haus ilmu yang luar biasa. Ia kemudian merantau ke berbagai tempat, berguru kepada banyak ulama, bahkan sampai ke tanah suci Mekkah. Dari perjalanan panjang itu, ia membawa pulang ilmu, spiritualitas, dan semangat untuk membimbing umat. Bayangkan anak muda yang sederhana berangkat dari kampung kecil menempuh perjalanan jauh hanya untuk menuntut ilmu agama. Itulah yang dilakukan oleh Imam Lapeo. Ketika Muhammad Tahir kembali ke kampung halamannya, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Hidup rakyat penuh penderitaan, pajak tinggi, dan berbagai bentuk penindasan. Imam Lapeo tidak hanya berdiam diri. Menurut Wikipedia, beliau ikut aktif mendukung perlawanan rakyat Mandar. Senjatanya bukan pedang atau senapan, tetapi ilmu dan pengaruh. Dengan kata-kata yang menyejukkan namun penuh semangat, beliau mampu menggerakkan masyarakat untuk tidak tunduk kepada penjajah. Ada kisah tutur yang mengatakan tentara Belanda segang ketika berhadapan dengannya. Konon, ada pasukan Belanda yang ingin menangkap Imam Lapeo. Mereka mengepung masjid tempat beliau salat. Namun ketika mereka masuk, Imam Lapeo tidak terlihat. Padahal beliau baru saja berada di sana. Peristiwa itu membuat tentara panik dan ketakutan. Bagi rakyat, inilah bukti bahwa Allah melindungi walinya. Apakah kisah ini benar terjadi? Sulit dibuktikan dengan catatan resmi. Tapi yang pasti, masyarakat Mandar mempercayainya sebagai bagian dari perjuangan spiritual melawan penjajahan. Inilah bagian paling menarik. Imam Lapeo dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki karomah. Menurut Detik Sulsel, banyak cerita yang beredar di masyarakat. Konon, beliau bisa berjalan di atas air untuk menolong nelayan yang terombang-ambing di laut. Bayangkan seorang ulama dengan sorban putih melangkah di atas ombak, mendekati perahu nelayan yang hampir karam. Kisah ini dituturkan turun-temurun oleh masyarakat pesisir Mandar. Ada pula cerita tentang doa beliau yang sangat mustajab. Orang sakti yang sudah tidak ada harapan bisa sembuh setelah didoakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bencana bisa terhindar berkat doa beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ketika penjajah Belanda hendak menangkapnya, beliau bisa hilang begitu saja dari pandangan musuh. Cerita-cerita ini bagi sebagian orang terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia bisa berjalan di atas air? Bagaimana mungkin doa seorang bisa membuat tentara gentar? Tapi bagi umat Islam, karomah wali Allah memang sesuatu yang mungkin terjadi sebagai tanda kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Menariknya, hingga kini makam Imam Lapeo menjadi salah satu tempat yang ramai diziarahi. Menurut Wikipedia, masyarakat percaya bahwa berdoa di makam beliau bisa membawa keberkahan. Menjelang masa tuanya, Imam Lapeo tetap mengabdikan diri di masjid dan kepada masyarakat. Ia hidup sederhana, tanpa harta berlimpah, tanpa istana, rumahnya biasa saja, makanannya sederhana, dan bajunya pun apa adanya. Namun justru dari kesederhanaan itulah wibawa beliau semakin besar. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru, ingin belajar ilmu agama langsung darinya. Imam Lapeo menjadi pusat pendidikan spiritual, tempat orang mencari ilmu sekaligus tempat mencari ketenangan batin. Menurut catatan Wikipedia, hingga akhir hayatnya beliau terus menjadi imam di Masjid Lapeo. Setiap hari beliau mengajar, membimbing, dan menanamkan rasa cinta kepada agama serta tanah akhir. Imam Lapeo wafat dengan tenang. Masyarakat Mandar merasa kehilangan sosok panutan, seorang ulama besar yang telah memberi cahaya di tengah kegelapan penjajahan. Makamnya di Lapeo kini menjadi salah satu situs ziarah yang ramai. Bukan hanya orang Mandar yang datang, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Haul beliau rutin digelar, menandakan betapa besarnya penghormatan masyarakat kepadanya. Bagi sebagian orang, beliau adalah wali Allah. Bagi yang lain, beliau adalah pahlawan spiritual yang berjuang melawan penjajahan. Namun bagi kita semua, Imam Lapeo adalah simbol ilmu, perjuangan, dan keteladanan. Sahabat
Sahabat sejarah, kisah Imam Lapio adalah bukti bahwa perjuangan tidak hanya bisa dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu, doa, dan keikhlasan. Cerita-cerita tentang karomahnya memang terdengar mustahil bagi sebagian orang, tapi bukankah sejarah kita penuh dengan kisah yang melampaui logika? Apakah Anda percaya dengan karomah Imam Lapio? Atau menurut Anda itu hanya mitos yang dibesar-besarkan masyarakat? Sahabat sejarah, di balik kisah-kisah menakjubkan tentang karomah Imam Lapio, ada juga kontroversi yang tidak bisa diabaikan. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan akademisi, mempertanyakan kebenaran kisah-kisah karomah tersebut. Apakah benar beliau bisa berjalan di atas air? Apakah benar beliau bisa menghilang di hadapan tentara Belanda? Ataukah semua itu hanyalah cerita rakyat yang dilebih-lebihkan dari mulut ke mulut? Menurut Detik Sulsel, memang banyak kisah tentang Imam Lapio yang hanya bersumber dari tradisi lisan masyarakat. Artinya, cerita-cerita itu bisa saja mengalami penambahan atau pengurangan, atau bahkan dibumbui imajinasi. Di sisi lain, menurut Wikipedia, Imam Lapio memang dihormati bukan hanya karena ilmu agamanya, tapi juga karena keyakinan masyarakat akan karomahnya. Makamnya yang ramai diziarahi menjadi bukti betapa kuatnya keyakinan itu masih hidup sampai sekarang. Pandangan pertama mengatakan karomah itu nyata bagi mereka. Ini adalah tanda kedekatan Imam Lapio dengan Allah. Dalam sejarah Islam, banyak wali Allah yang dikenal memiliki karomah, maka wajar jika Imam Lapio pun memilikinya. Pandangan kedua lebih kritis. Mereka menganggap kisah karomah hanyalah simbol untuk menggambarkan betapa besarnya wibawa Imam Lapio di mata masyarakat. Kesaktian itu mungkin hanyalah metafora, bukan kejadian nyata. Perdebatan ini menunjukkan bahwa Imam Lapio bukan hanya tokoh agama biasa. Ia adalah sosok yang hidup di antara sejarah, mitos, dan keyakinan. Dan mungkin justru disitulah letak kekuatan ceritanya. Karomah Imam Lapio entah nyata atau sekedar mitos, tetapi mengajarkan kita tentang pentingnya iman, keberanian, dan keikhlasan. Apakah Anda percaya dengan karomah Imam Lapio? Atau menurut Anda itu hanya mitos yang dibesar-besarkan masyarakat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dengan begitu, kisah-kisah berharga dan sejarah Nusantara akan terus hidup dan bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejarah.